Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga yang ada sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hosea akan membahas mengenai Luni Wei Zheng Di Er Di Liu Zhang bab ke-6. Di Liu Zhang Meng Wu Bo Wen Xiao Zi Yue Fu Mu Wei Ji Ji Zi You. Meng Wu merupakan anak dari Meng Yizi. Meng Yizi adalah salah satu murid dari Nabi Konfusius yang dibahas di bab ke-5. Saat ayahnya bertanya kepada Nabi Kongzi mengenai bakti di bab ke-5, lalu sang anak juga bertanya kepada Nabi Kongzi mengenai bakti. Kongzi memberikan jawaban yang sama namun dengan cara yang berbeda. Meng Wu bertanya kepada Kongzi apa yang dimaksud dengan berbakti dan bagaimana cara melakukannya. Kongzi menjawab, ayah dan ibu melihat anak sakit maka akan sangat cemas dan khawatir yang mendalam, maka kamu perlu menghayati perasaan tersebut. Kamu setelah menjadi orang tua, barulah bisa mengerti bagaimana cara menghayati rasa menjadi orang tua. Pada saat anak sakit, hati sangat cemas, tidak bisa meninggalkan anaknya begitu saja. Ini adalah yang dinamakan dengan Fu Mu Wei Ji Ji Zi You. Manusia bisa dijangkiti dua macam penyakit. Yang pertama, penyakit tubuh atau raga. Yang kedua, penyakit rohani atau jiwa. Penyakit yang kita dapat dari tubuh ini itu seperti apa? Bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana cara kita agar kita mempunyai badan yang tetap sehat? Pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang menggunakan atau belajar bagaimana agar bisa mempunyai tubuh yang sehat dengan cara berolahraga, dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, healthy, dan tidak memakan makanan yang fast food. Kenapa? Karena semua yang kita makan itu berpengaruh kepada tubuh kita. Apabila kita tidak makan yang sehat, mempunyai makanan yang mempunyai resiko tinggi untuk menjadi penyakit, seperti penyakit yang kolesterol, penyakit darah tinggi, atau penyakit lainnya yang bisa mengancam tubuh kita, sehingga orang berpikir bagaimana caranya agar tidak bisa atau terhindar dari penyakit-penyakit ini, yaitu dengan memakan makanan yang sehat. Lalu berikutnya adalah penyakit rohani. Penyakit rohani atau penyakit jiwa itu bisa dimiliki oleh semua orang. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa manusia ini walaupun tubuhnya sehat, bugar, belum juga dinamakan dengan sehat seutuhnya. Yang dinamakan sehat seutuhnya yaitu adalah terbebas dari penyakit tubuh dan penyakit rohani. Penyakit rohani itu seperti apa? Seperti penyakit jiwa itu keserakahan ya, mempunyai rasa serakah. Jadi serakah, amarah, kuku. Serakah itu seperti apa? Serakah adalah tamak, tidak mengenal cukup, mencari kesenangan, kenikmatan, kekayaan, ketenaran, ketamakan merajalela di semua bidang kehidupan kita. Jadi kita sudah memiliki 10, kita ingin memiliki 100. Setelah mendapat 100, kita ingin mendapat jutaan. Setelah kita mendapat jutaan, kita ingin mendapat miliaran. Semua kita berusaha untuk mendapatkan yang lebih dan lebih. Lalu setelah kita mempunyai pemikiran ini, mempunyai pemikiran serakah, kita akan berupaya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Sehingga banyak sekali orang ya yang sehat tapi mempunyai pemikiran ini, itu adalah hal yang tidak baik. Orang tersebut akan menggunakan berbagai macam cara untuk
memuaskan keinginannya, keserakahannya dengan cara yang tidak baik ya. Terus yang berikutnya kebencian, rasa benci ya. Jadi kita tidak mempunyai pikiran yang jernih, tidak bisa menerima pendapat orang lain, menganggap diri kita pintar. Apabila ada orang yang membanding-bandingkan kita dengan orang lain atau memberikan penilaian terhadap kita atau kurang ya penilaian itu terhadap kita, kita merasa orang itu apakah sudah merasa dirinya lebih hebat dari saya, sehingga kebencian ini yang tertanam di dalamnya ya. Orang merasa orang bodoh merasa dirinya itu paling pintar, sehingga mereka mengagungkan dirinya sendiri dan membenci orang lain. Dan ini juga termasuk dalam kebodohan batin ya. Kebodohan batin, kita tidak mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Lalu kebodohan batinnya itu dengan kita bisa mempunyai pikiran bahwa membenarkan suatu masalah atau membenarkan objek suatu tertentu tanpa memikirkan sebab atau akibatnya, tanpa memikirkan apakah itu benar atau apakah itu salah. Jadi tidak mengerti, tapi merasa hal itu adalah benar. Ini adalah yang dinamakan dengan kebodohan batin. Lalu kesombongan diri ya, kesombongan diri. Kita merasa diri kita sudah hebat atau kita sudah mencapai titik tertentu ya dalam kecerdasan. Kita merasa wah saya sudah di atas, saya sudah merasa hebat. Tetapi ada peribahasa mengatakan bahwa seseorang pintar pasti ada lebih pintar lagi. Seperti di atas awan itu ada awan lagi ya. Jadi kita merasa sombong ini adalah tidak ada gunanya. Seperti kita sudah merasa berkelebihan atau cukup ya, atau dikatakan dengan mempunyai harta yang berlebihan. Kita merasa wah kita sudah merasa jadi orang kaya. Tetapi kalau kita lihat jauh ke depan, kita akan merasa wah ternyata saya tidak memiliki apa-apa dibandingkan mereka semua. Tapi walaupun kita mempunyai hal yang hebat di dunia ini, semua telah kita miliki, kita juga tidak bisa menyombongkan diri kita. Kenapa? Karena semua yang kita miliki itu dikarenakan oleh Tuhan. Semua diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Karena sekali Tuhan mengambil, itu semua hilang. Jadi kita tidak bisa menyombongkan apa yang kita punya ya. Lalu kecurigaan terhadap orang lain. Kita merasa curiga terhadap orang itu benar-benar baik ya terhadap saya. Apabila ada orang yang baik terhadap saya atau terhadap kita merasa apakah ada maksud orang tersebut terhadap saya, sehingga tindak tanduknya ya selalu dicurigai sama kita. Dia melakukan hal satu, kita perhatikan. Dia melakukan hal dua, dia merhatikan. Lalu tidak mempercayai orang lain, tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain, selalu mempenuhi kecurigaan. Ini adalah yang dinamakan dengan penyakit rohani ya. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kesombongan diri, kecurigaan, semuanya merupakan penyakit dari jiwa kita. Dan ini kita harus mengobatinya. Bagaimana cara kita mengobatinya? Yaitu kita dengan banyak sekali belajar mengenai Dharma, mengenai jalan tengah ya, jalan tengah yang berunsur 8. Jadi kita mempunyai pemikiran yang baik. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa menjaga batin kita. Ini yang dinamakan dengan pembinaan intern, pembinaan di dalam. Kita harus bisa mengembangkan yang namanya cinta kasih, kasih sayang. Lalu welas asih ya, itu semua kita harus kembangkan. Cinta kasih kita harus kembangkan, sehingga kita mempunyai pandangan yang benar.
lalu menjaga diri kita dan menjaga orang tua kita. Bagaimana kita sebagai anak yang berbakti, kita harus bisa menjaga diri kita dan menjaga orang tua kita, yaitu dengan menjaga kesehatan kita. Kita harus dengan sangat hati-hati setiap hari melakukan aktivitas, kita harus sangat hati-hati. Lalu kita menjaga orang tua kita. Seperti kita ketahui pada saat sekarang ini, di mana banyak sekali penyakit ya. Apalagi penyakit ini rentan terhadap orang tua. Apabila orang tua sakit, lalu kita bawa ke rumah sakit, itu tidak menjamin orang tua kita itu malah menjadi sehat. Ada cerita beberapa hari ini ya, beberapa saat yang lalu, bahwa orang tuanya sakit, dibawa ke rumah sakit untuk ngecek kesehatannya. Setelah pulang, bukannya tambah mendingan, tapi malah dapat penyakit yang baru. Sehingga kita pada zaman sekarang ini sebagai seorang anak harus ekstra hati-hati terhadap orang tua kita. Jangan sampai mereka terjadi sesuatu seperti jatuh atau kesehatannya tidak terjaga, seperti terlalu makan banyak yang tidak sehat sehingga badannya sakit ya, panas atau batuk. Kita harus memperhatikannya. Menjaga tubuh kita kan ini merupakan awal dari melaksanakan bakti. Kenapa dikatakan awal dari menjalankan bakti? Karena dengan mempunyai badan tubuh kita ini yang sehat, kita bisa mempunyai kesempatan untuk memohon jalan ketuhanan. Lalu dengan mempunyai badan yang sehat ini, kita juga bisa membina diri kita dengan sangat baik, melakukan hal-hal yang baik. Apabila kita dalam keadaan sakit, kita tidak bisa melakukan atau berbuat amal jasa pahala ya. Jasa pahala ini kita harus lakukan dengan badan kita yang sehat. Sehingga apabila kita menjaga tubuh kita, orang tua kita tidak akan khawatir karenanya. Kenapa? Karena hal yang paling dikhawatirkan oleh orang tua kita adalah mengenai kesehatan kita. Kalau badan kita terluka, maka orang tua kita pun akan menjadi sakit karenanya. Jadi kita menjaga tubuh kita ini itu merupakan awal dari melaksanakan bakti ya. Kita mendapatkan tubuh raga ini dari orang tua kita itu tidak gampang. Kenapa? Karena orang tua kita itu selalu menjaganya dari kita dalam kandungan ya, dari kita menjadi janin, lalu kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan sampai umur kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita berkeluarga, bahkan sampai kita tua, orang tua kita selalu mengkhawatirkan dan menjaga kita juga. Jadi balasan kita untuk orang tua kita yaitu dengan memperhatikan orang tua kita juga, menjaga kesehatannya mereka. Inilah yang namakan hukum sebab akibat ya, dimana kita sebagai seorang anak telah diberikan kebaikan yang banyak oleh orang tua kita, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bakti. Nabi Konfusius juga pernah mengatakan bahwa makna sesungguh dari berbakti adalah kita sebagai seorang anak harus menjalankan pembinaan diri atau syutao. Karena dengan melakukan pembinaan diri kita dapat menolong orang tua kita. Kenapa kita harus melakukan pembinaan diri, dan kenapa kita apabila melakukan pembinaan diri kita dapat menolong orang tua kita? Kita tidak tahu apabila kita punya orang tua yang sudah berpulang, kita tidak tahu orang tua kita dilahirkan di alam yang mana. Kita tidak tahu ya. Maka kita sebagai seorang anak hanya dengan melakukan pembinaan diri ini kita bisa mendapatkan jasa pahala. Dan jasa pahala ini bisa diberikan oleh kedua orang tua kita. Dan inilah yang namakan dengan menolong orang tua kita. Kita mengembangkan kebaikan, kita mengembangkan moralitas, itu merupakan pembinaan diri ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih menjalani hal-hal yang baik. Berbakti kepada orang tua merupakan kaidah hubungan antara umat manusia dan juga perbuatan terbaik di antara semua perbuatan baik. Dengan melakukan satu itu,
maka Anda telah menegakkan diri sendiri dan menjalankan kebenaran. Kali ini Dharma Hosea bahas sampai sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan dari Pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua makhluk berbahagia, dan semoga bencana pada tahun ini atau kesulitan yang kita hadapi pada tahun ini cepat berlalu. Terima kasih.